saya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu guru di sini itu untuk membagikan pengalaman saya sebagai CGP, guru penggerak gitu. Jadi ilmunya nanti bukan hanya berhenti di saya tapi juga ke Bapak Ibu. Nanti kemudian bisa disalurkan ke anak-anak gitu. Untuk diseminasi hari ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, saya yakin mungkin beberapa nanti yang saya jelaskan itu sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Bahkan mungkin saya harus banyak belajar gitu. Nanti kita akan sharing pengalaman. Ya, selamat datang untuk para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMK Skriti. Ya, mari kita belajar konsep utama budaya positif ya, yang nanti akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Memang ini beberapa istilah agak asing gitu ya untuk Bapak Ibu ya, terutama yang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Awalnya saya juga merasa aneh, ini apa sih, kita mau belajar apa gitu. Namun ketika saya sudah diberi materi tersebut oleh PP pengajar praktek, cukup bermanfaat gitu Bapak Ibu. Jadi yang awalnya kita itu, bukan kita ya, terutama saya itu mungkin cara mendidik anak itu terlalu keras gitu. Tapi setelah mengikuti CGP ini memang banyak hal yang saya pelajari dan saya mulai menerapkan. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah menguasai ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, mandiri, kemudian berpikir kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global ya, seperti itu. Jadi kita itu berusaha memahami siswa sesuai kebutuhannya masing-masing. Memang itu bukan hal yang mudah gitu ya, karena berapa kelas yang sudah kita pegang, kita harus menganalisis mereka satu persatu. Nah ini pekerjaan yang cukup rumit gitu. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan ini, sama ya, pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan si A, si B, si C gitu Bapak Ibu. Si A itu butuhnya kalau belajar itu harus disayang dulu. Kalau si B itu nggak usah disayang, sudah bisa jalan sendiri. Sedangkan si C itu dia kalau belajar misalkan harus sambil mendengarkan musik. Jadi kadang saya kalau mengajar di beberapa kelas itu ada perbedaan. Misalkan di TKJ 2, anak-anak TKJ 2 itu rata-rata mereka bisa tenang ya, dan anak itu memang kebanyakan nggak ada yang punya perilaku yang ini. Jadi semuanya baik gitu. Jadi mereka kalau belajar dengan saya ya duduk mengerjakan, kemudian kalau sudah bisa nanti mengerjakan tugas yang lain gitu. Tapi kalau dengan misalkan TKJ 1 anak saya sendiri, mereka nggak bisa disuruh duduk tenang, itu nggak bisa. Jadi harus duduk di bawah. Ada yang sambil mendengarkan headset, ada yang pokoknya nyantai gitu ya. Hampir sama dengan anak-anak di kafe 1, karena mereka punya tingkat mobile yang cukup tinggi gitu. Jadi kalau kita suruh duduk susah gitu ya. Mereka malah terlihat tersiksa gitu. Awalnya memang saya nggak bisa menerima ya, belajar kok seperti itu, pakai headset, terus duduk
duduk di belakang terus nyantai kayak apa, maksudnya nggak bisa terkontrol gitu ya. Kemudian ketika saya mengikuti pelatihan CGP ini memang tidak dipermasalahkan belajar dengan seperti itu, asalkan materi yang kita sampaikan itu bisa tercapai. Silakan Mbak Deni. Itu Bapak Ibu. Sehingga kadang mungkin ada wali kelas yang begini, kok ada guru yang membiarkan siswanya duduk di belakang terus mendengarkan ini. Ya saya nggak masalah asalkan dia mengerjakan, nggak apa-apa. Yang penting tujuan utama kita tercapai, materi yang disampaikan bisa diterima, mereka bisa menggunakan gaya mereka, tapi tetap pada tujuan yang sama gitu Bapak Ibu. Jadi kadang kalau saya melihat ada kelas yang ramai itu ya, awalnya saya nggak bisa nerima, kok kelas ramai, harusnya kan duduk tenang, lihat gurunya megang bolpen sama buku tulis begitu nulis. Ternyata setelah saya mengikuti CGP, ternyata belajar tuh nggak seperti itu. Kalau misalkan anak ini belajarnya sambil ngemut permen, saya perbolehkan. Mungkin dengan cara itu dia bisa kreativitasnya keluar gitu. Oke, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Memang benar ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah ngomong disiplin, itu kita ibaratnya dengan aturan yang sangat apa ya, terkotak gitu ya, nggak bisa dibuat segitiga, bahkan nggak bisa dibuat dengan bentuk bulat dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ini ya, Bapak Ibu, saya sharing aja. Jadi 6 bulan ini, 6 bulan semester ganjil ini memang saya mencoba menerapkan kedisiplinan itu dengan cara yang baru, dengan cara yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak. Awalnya kalau Bapak Ibu mungkin banyak mendengar gitu ya, bahwa saya itu kalau di kelas memang keras, kemudian saklek, nggak bisa ditawar gitu ya. Saya melihat memang dengan cara seperti itu mudah untuk mendapatkan keinginan kita. Misalkan saya membuat ancaman gitu ya, kamu kalau datang terlambat, tanda tangan surat perjanjian, datang terlambat lagi pulang, saya gitu kan. Tuh mereka takut dan langsung nggak ada yang terlambat. Tapi setelah saya mencoba semester ganjil ini di TKJ 1, di anak didik saya sendiri, itu saya coba apa ya, ibaratnya agak renggang gitu. Jadi memang efeknya beberapa ada yang terlambat ya, seperti Boni, terus Agung itu sampai 2 kali, terus Jovan gitu ya. Tapi saya mencoba membuat bahwa anak berdisiplin itu bukan paksaan gitu, sehingga nanti ke depannya mereka akan melihat bahwa disiplin ini kebutuhan saya. Bahwa nanti ketika saya memasuki dunia kerja, saya membutuhkan kedisiplinan ini. Jadi saya ingin berpikir bahwa kalau menerapkan kedisiplinan dengan cara yang keras, saya yakin motivasinya akan luntur nanti kalau mereka sudah lulus dari SMK. Bahkan mereka akan cenderung jadi pemberontak atau jadi individu yang berbeda. Mungkin lost gitu ya, saya dikekang. Begitu 3 tahun saya di SMK, saya lepas, akhirnya lost control semua, malah nggak karu-karuan. Tapi ketika saya menerapkan, saya tarik ulur, kadang saya renggangi, kadang saya ketati, akhirnya mereka menyadari bahwa kedisiplinan itu nggak butuh ancaman, nggak butuh hukuman, nggak butuh sogokan kayak anak kecil TK gitu. Iya, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah ini awalnya, ini sebenarnya saya cerita kejelekan saya ya dari tadi. Awalnya memang saya nggak pernah memahami bahwa sebenarnya manusia itu butuh disayang, butuh diterima, butuh untuk bertahan hidup, butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh penguasaan. Yang ada di benak saya adalah bagaimana caranya saya itu jadi guru, tujuan saya itu tercapai semua. Murid-murid saya itu disiplin,
terus pokoknya nyaman, nggak ada masalah, saya juga nyaman, enak. Ternyata di dalam setiap individu itu butuh disayang, Bapak Ibu, butuh diterima dengan cara bagaimana. Kalau saya mulai 6 bulan ini menerapkan anak itu, saya mulai istilahnya membuka diri ke mereka bahwa saya di sini juga sebagai ibunya mereka. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa cerita gitu. Namun kadang anak itu masih takut gitu, sehingga saya melakukan duluan. Saya yang mendekati duluan, misalkan dengan bertanya, kemudian sering memberikan perhatian, kamu kok bermakan, nggak bawa bekal dan sebagainya seperti itu. Kalau ini kemudian diberikan makan atau nanti diajak ke kantin dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan itu mereka merasa diterima, gitu ya. Kemudian saya juga punya pengalaman dengan Pak Danang waktu menangani kasus di kelas saya, Pak Danang ya. Waktu itu anak itu ketangkap basah ngerokok di warkop. Saya betapa marahnya waktu itu ya. Kemudian ketika saya panggil di PK, saya waktu itu ingat omongan psikolognya anak saya itu, kalau mau mendekati anak itu dipegang punggungnya belakang itu terus dilus-lus. Saya coba itu, dia nangis ya, dia nangis. Claudio sama Fadli ya Pak ya, nangis sampai kejer, tuh sampai takut. Loh, kamu kok nangis? Iya Bu, saya minta maaf. Tanpa saya ngomong mereka langsung ngomong, saya minta maaf Bu, saya salah. Terus saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Maaf Bu, saya merokok karena pelampiasan. Ternyata dia ada masalah di rumah. Papanya itu selingkuh, mamanya itu marah. Ya namanya wanita kalau diselingkuhi pasti marah ya Bapak Ibu ya, karena terkhianati gitu ya. Terus yang satunya juga begitu, ternyata dia punya basic, papanya peminum, terus mamanya itu nikah lagi, dia ditinggalkan di rumah kakeknya, mulai TK baru diambil mamanya, itu waktu SMP ya Pak Dana ya. Jadi dia merasa kayak anak dibuang gitu. Dan ketika dia merokok katanya ini ya, masalahnya itu bisa terselesaikan, walaupun nanti beberapa menit kemudian muncul lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian bertahan hidup. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, untuk mensiasati supaya masalah tersebut nggak muncul kembali, maka pelampiasannya ke merokok. Jadi ibaratnya gimana caranya saya harus bertahan hidup, gimana caranya saya harus melanjutkan hidup sehingga saya harus melepaskan masalah tersebut walaupun nanti muncul lagi. Kebebasan, nah ini kebebasan. Jadi ketika mengajar pun saya sekarang mulai menerapkan ilmu kebebasan, tapi bukan bablas gitu ya. Bebas tapi tetap dalam koridor aturan PBM gitu. Jadi misalkan kalau mereka, pokoknya saya buat perjanjian gini kan anak, kamu izin saya perbolehkan, tapi lihat dulu izinnya. Misalkan Bu, menurut saya pahit gitu, saya ingin makan permen sambil geser, terus boleh. Terus Bu, saya itu kalau belajar nggak bisa Bu kalau nggak sambil dengarkan musik, boleh sambil lihat setan, boleh gitu ya. Terus ya seperti itu. Jadi selama mereka izin. Terus karena waktu itu nggak izin begitu, mereka makan di belakang. Anak saya sendiri, Bayu, sampai itu Bayu, Jordi, kan itu makan di belakang Bapak Ibu. Terus tiba-tiba itu sudah ininya cemok gitu. Endul ya kalian makan gitu ya, saya gitu kan. Maaf Bu, saya lapar. Ya sudah wis, nanti temannya satu kelas diberikan. Aduh gitu ya. Jadi kita buat hukuman itu nggak menyeramkan seperti itu. Kesenangan, nah ini saya yakin bukan hanya anak-anak, kita juga butuh kesenangan ya Bapak Ibu ya. Entah itu healing ke Jogja gitu atau kemana, ke Semarang gitu ya. Walaupun hanya naik kereta besok kembali ya, tapi tetap kita butuh kesenangan. Penguasaan, nah ini penguasaan materi juga penting, karena itu harus diimbangi antara penguasaan materi dengan kesenangan tadi supaya tercapai tujuan. Ya, motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Menghargai nilai-nilai kebajikan
kebajikan diri sendiri. Murid melakukan sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada beberapa, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau dia ingin mendapat imbalan berarti ekstrinsik. Takut dihukum itu juga ekstrinsik. Kemudian kalau dia untuk melakukan suatu hal sadar akan nilai yang ada dalam dirinya, maka itu adalah motivasi intrinsik. Ya, secara keseluruhan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini itu kita memotivasi siswa untuk bersikap disiplin tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman. Jadi muncul dari dirinya sendiri gitu. Nah, ini nanti kita akan lebih enak untuk mengontrol gitu ya, karena memang mereka merasa butuh, disiplin itu butuh gitu ya. Identitas gagal ini yang berbahaya ini Bapak Ibu. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut pasti, memaksa, sifatnya seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi pada anak kita, saya yakin ketika kita menginterogasi gitu ya, mereka akan jawab langsung ya, pasti diam dulu atau mungkin mencari ide begitu. Kemudian kita tanya, benar nggak kamu melakukan? Enggak, pasti jawabannya enggak. Tapi setelah kita memberikan pemahaman, memberikan pendekatan, baru mereka mau mengakui. Biasanya begitu Bapak Ibu ya, nggak langsung, nggak mungkin langsung dijawab iya. Karena apa? Karena itu tadi, ketakutan, ada unsur paksaan, dan mereka cenderung menyembunyikan kesalahan. Selain itu, mereka menjadi rendah diri karena kita menganggap mereka itu manusia berdosa. Karena kita merasa apa yang dilakukan itu sungguh tidak bermoral seperti itu ya Bapak Ibu. Sedangkan penghargaan itu sifatnya nggak efektif untuk kedisiplinan ya, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi sistem ranking itu sebenarnya juga tidak bagus karena anak jadi terkotak-kotak. Yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Walaupun pada kenyataannya masih diperlukan ya. Di universitas itu masih butuh ranking ya Pak Danang, gitu ya Pak Danang. Peringkat berapa seperti itu. Namun seharusnya itu dihilangkan karena kita harus paham bahwa tiap anak itu punya kelebihan sendiri, punya talenta sendiri. Iya, ya Pak, silakan. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya penguatan jangka pendek. Kalau kita memberikan konsekuensi, maka penguatannya hanya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, ya memang benar. Jadi kalau kita misalkan begini, terlambat gitu ya, hukumannya kompen 5 jam gitu ya. Ini hanya untuk jangka pendek. Saya yakin mereka akan melakukan lagi, terlambat lagi. Seperti yang terjadi di anak saya Agung itu juga itu. Saya kasih kompen 2 jam gitu ya, nggak usah nunggu seminggu, 2 hari kemudian terlambat lagi. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi saya harus terus memantau kelas saya. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita mulai belajar ini Bapak Ibu. Restitusi, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, ada siswa yang terlambat gitu ya. Memang pada awalnya nggak usah jauh-jauh Bu Agus atau saya aja gitu ya. Kalau saya kan melihat Bu Agus ini langsung dimarahin, itu lambat, kenapa terlambat gini gitu ya. Itu malah membuat anak itu takut, mengkeret, terus saya yakin nggak akan membawa dampak positif. Tapi dengan restitusi itu caranya begini, kita bicara face to face, begitu kita dudukkan, kita tanya apa kesalahannya, nanti mereka pasti jawab iya saya terlambat. Kalau sudah kita bertanya kesalahannya apa, penyebabnya apa gitu, kita tanya penyebabnya apa. Nah saya punya video nanti saya tampilkan gitu yang sudah saya lakukan dengan anak DKV 1. Iya Bu, tadi saya itu bangun kesiangan. Nah kalau bangun kesiangan berarti supaya nggak terlambat kamu harus bagaimana gitu. Iya saya harus bangun lebih pagi. Nah, terus resolusimu apa untuk tahap selanjutnya? Ya saya nanti akan bangun lebih pagi, kemudian supaya nanti kalau datang ke sekolah nggak terlambat. Itu nanti akan terlontar sendiri. Jadi saya akan tunjukkan video saya. Perbedaan ini salah satu kasus siswa sering tidak membuat PR. Hukumannya apa? Guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit misalkan begitu. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Ini pernah saya lakukan ya. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Memang kita terlihat tegas, murid juga menghormati peraturan. Memakai restitusi, yaitu menyadari kesadaran diri sendiri gitu Bapak Ibu ya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau memakai restitusi, guru itu lebih terbuka. Jadi kita itu nggak sepaneng, darah tinggi nggak naik gitu ya. Tapi anak juga lebih rileks gitu Bapak Ibu. Dan akhirnya siswa itu bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan guru yang memutuskan, ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Ya, apa saja tahapan-tahapannya? Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kita memposisikan diri kita bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, ya kita harus memahami bahwa anak itu nggak mungkin sempurna, perfect. Ya, yang sempurna itu hanya punya Tuhan. Gitu. Kemudian kita juga tidak merasa bersalah pada anak, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa mencari solusi. Validasi kebutuhan, seseorang tidak pernah memiliki pilihan yang terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk juga. Menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai individu, berbicara dengan tenang dan tidak menyalahkan. Ini yang paling penting. Kadang kita itu berposisi sebagai hakim ya. Kamu salah, kamu saya hukum ya. Hukumanmu luar biasa berat. Nah, itu tambah takut. Nah ini adalah materi yang saya dapatkan di CGV Bapak Ibu. Kita tidak tahu Bapak Ibu ada di posisi yang mana ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kadang bertentangan ya. Kalau menurut saya anak itu kalau sudah salah ya harus dihukum. Dia tahu itu salah. Namun dengan berjalannya waktu ternyata hukuman itu nggak efektif, malah menimbulkan pengulangan kesalahan gitu ya. Jadi kalau kita melihat di lapangan disuruh lari 10 kali gitu. Anak TKR biasanya yang seperti itu ya. Anaknya harus disak, itu saya sering lihat. Push up 25 kali. Sit up 50 ya. Tapi akhirnya ya mereka cengengesan paling dihukum gitu ya Bapak Ibu. Membuat orang
biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi nyelekit ya, langsung memukul di logika anak-anak gitu ya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui kata-katanya. Sebagai monitor atau pemantau, hanya memonitor, hanya mengawasi tanpa melakukan tindakan. Nah, posisi yang paling bagus adalah sebagai manajer, merespon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, contoh-contoh penerapannya Bapak Ibu. Kalau penghukum itu seperti ini biasanya gesturnya, patuhi aturan sekolah, kata-katanya gitu ya. Lalu berdiri di depan barisan. Ini saya biasanya kayak gitu ya. Saya berdiri di depan barisan sambil mentelem-mentelem gitu ya, kayak orang mau meremus gitu ya. Tapi sekarang saya sudah enggak, karena ternyata itu menguras energi dan membuat darah tinggi itu semakin naik ya. Itu ya Pak Bu ya, benar. Ya, benar. Bulan sekarang ramah kan. Saya sekarang lebih boles gitu ya. Membuat rasa bersalah. Biasanya pertanyaannya begini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru itu kecewa sama kamu ya? Saya juga pernah melakukan itu sering, kan? Sering. Teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah ya. Ini lebih manusiawi. Pemantau. Ya, posisi pemantau biasanya begini ngomongnya. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini lebih harus lagi ya. Manajer. Nah, ini yang lebih hebat Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu, kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Baik. Lanjut lagi. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk sharing ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Saya tadi sudah sharing. Saya penghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah, jadi teman itu juga pernah. Mulai dari Pak Dharma mungkin. Dari 5 ini yang tahu atau yang pernah saya lakukan itu yang pemantau. Pemantau. Iya. Karena kalau di bengkel kan kita harus selalu memberikan arahan kepada siswa ya agar menghindari namanya kecelakaan, itu yang pasti. Karena kalau di dalam TKR, kalau cengengesan atau colowean, apalagi yang hal yang nggak wajar, itu bisa mengakibatkan teman atau rekan itu terjadi kecelakaan. Fatal begitu Fatal. ya. Contohnya seperti bermain kunci tak bus ya itu. Terusnya itu di kepala teman Ya, terusnya. ya. Posisi. Ya. Mungkin anaknya ini ngomongin drummer tapi ngomongin kunci kan. Pernah ya kejadian kayak gitu Pak ya? Ya nggak pernah terus bermain sulikan kunci roda, ya itu kan bahaya. Gimana? Kunci roda Ekspresi Ninja Warrior, takutnya kan gitu. Terus kantif naik ya kan bahaya. Kira Ninja Warrior juga ya. Sehingga saya jadi pemantau itu kata-kata juga yang sering saya katakan. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya kali Ya. itu. Jadi sebelum hal ini saya judge untuk kamu salah, saya tanyakan dulu pelanggaran apa, konsekuensinya tahu. Iya Pak, teman saya bisa masuk ke BPJS ya. Kalau ada. Makanya sebelum anak-anak beraksi saya tanyakan, kalian sudah punya BPJS belum? Belum, jangan. Kalau ke BPJS silakan, nggak apa ya. Karena sudah ada anak konten. Tapi kita minimalisir seperti itu. Kalau dari 5 ini yang pemantauan saya yang sering yang memantau ya Pak. Iya. Ya. Baik, Bu Stefani bagaimana? Kalau saya memang dari awal yang poin kedua membuat rasa bersalah. Jadi karena kami ini kan orang bangsa Bapak Ibu ya saya bilang. Jadi kami selalu menjebak siswa itu dengan kalimat dan kata-kata. Ya. Menurutmu kalau ini gimana? Menurutmu kalau itu gimana? Jadi mereka akan kami ajak untuk berpikir supaya paham gitu bahwa next time besok lagi ketika kamu melakukan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Pun ketika misalnya di kelas ketahuan makan dan
ini. Nah itu saya ajak mereka untuk keluar, jadi tidak dimarahi di depan teman-temannya, tapi saya ajak mereka private untuk keluar dari kelas. Mungkin ada 8 orang saat itu pernah 8 orang itu saya keluarkan dari kelas, saya ajak ngomong di depan. Ya coba membangun logika berpikir mereka yang nantinya supaya mereka tuh paham dan peka bahwa setiap tindakan mereka itu ada konsekuensinya. Lebih ke nomor 2 ya baik. Seharusnya ini ada Bu Agnes biar lebih seru kalau pengalamannya. Oke, Bu Kristi silakan. Saya lebih sama ya kayak Pak Tri juga, kadang-kadang itu anak-anak di kelas pun juga suka kayak main apa tinju-tinjuan sama temennya, terus nanti kan takutnya kena komputer dan lain-lain gitu kan, ya itu harganya mahal kan. Jadi Lebih ke visinya. Iya, saya kasih tahu kalau ini nanti kita harus kayak gini loh kayak gitu. Jadi saya kasih tahu konsekuensinya biar mereka tidak mengulangi hal tersebut. Ya, oke, Bu Kristi. Jadi kalau tadi Pak Dharma itu posisinya pemantau ya. Kalau Bu Kristi apa? Pemantau juga ya, Bu Kristi ya. Berarti Bapak Ibu ini sebenarnya sudah bagus gitu ya. Saya yang di posisi kedua itu malah lebih serem nih, penghukum pemberantasan besar. Lanjut Pak Denny, saya yakin Pak Denny lebih halus ini ya. manajer lah. Manajer yang jalan di depan belum kenyataan loh. Manajer ini. Iya, itu. Jadi ternyata saya baru tahu kalau misalkan penanganan kepada siswa itu punya klasifikasi yang berbeda-beda. Ya. Ternyata kok penanganan ini termasuk ini dan juga punya konsekuensi dan keuntungan yang berbeda-beda pula. Sebelumnya itu mungkin saya tergolong di teman ya. Oh teman. Ayolah yang aktif, apa sih, nggak resek aja. Ayo apa sih? Kakak orang kamu, Ayo. kamu. Terus pada suatu ketika pada retret kemarin Ya. itu ada siswa yang ditemukan sama Pak Danang itu bawa rokok dan di deteksi itu habis merokok. Dan nanti mendeteksi rokok banget. Kok Pak Danang tuh sudah bilang mendeteksi rokok macam. Dasar mas. Bisa mengalahkan dunia komunitas kepemisinan juga, Pak. Mereka itu belum. Pelakunya dari Pak Danang itu kok ada kok tercium bau rokok. Kemudian kamu ngerokok ya? Awalnya katanya enggak ya Pak? Iya, awalnya ada. Tapi saya tahu Iya. tempat persembunyian mereka itu Ya. di mana. Oh tahu Pak ya. Soalnya Bapak biasanya begini. Yaitu Karena Bapak biasanya nongol di situ. kami tahu lah selak bentuknya Pak. Mantap. Akhirnya terus ditemukan kalau masih ada batang rokok yang tersisa. Iya. Akhirnya dari itu mereka ngaku. Oh. Kemudian saya dicari sama Pak Danang. Terus akhirnya nggak tahu ya, tiba-tiba si anak ini dua anak itu yang minta saya malah. Dapat ini kita ngomong di luar aja. Karena kan pada saat itu ruang jam 11 malam belum tidur, mencari pelakunya siapa sih yang merokok ini. Oh berarti Kemampuan belum apa? ketemu ya Pak ya pelakunya. Belum ngaku. Oh belum. Tapi Iya, sudah saya- terdeteksi. Iya. Oh iya. Si dua anak ini. Kemudian ayo Pak kita ngomong di luar saja. Karena teman-teman. Terus namanya kan David sama Suma. Ada apa Fit? Ada apa Mon? Mohon maaf Pak, saya merokok di lingkungan Redet juga ketemu sama Pak Danang masih ada rokok yang tersisa. Nah tadi kan kemarin kan sudah diperiksa, Nggak ada. nggak ada, kita semua nggak ada. Kamu taruh di mana? Saya taruh di daerah itu loh, apa yang Paha. paha. Nggak kelihatan menundung gitu loh. Di itu loh, nggak disapu. Entah dilakukan atau di apa gitu loh. Iya, karena kan kita kan gini kan. Oh iya, karena kalau dilakukan nggak kelihatan dong. Terus tasnya kan diperiksa, Iya. dan itu pindah. kita bawa tiga. Menundukkan marijuana. Bawa tiga, di dua tinggal satu. Itu yang ketemu Pak Danang. Terus kira-kira kalau seperti ini gimana?
mohon Pak jangan dipanggil orang tua saya mau komplain terserah Pak, saya mau komplain hari ini nggak apa-apa, pokoknya jangan dibawa ke sekolah. Terus si Rema itu sampai gila bener. Oke ya Pak, saya terus gimana? Ya Pak komplain 8 jam nggak apa-apa. Maksudnya mereka sendiri yang itu kan, Iya. 8 jam. Jadi mungkin kalau klasifikasinya mungkin masih di manajer ya. Ya, Ya manajer. bagaimana kamu memperbaikinya? Ya. Proses Ada ini enggak kesepakatan yang Bapak Denny buat dengan anak tersebut? Iya, orang tuanya akhirnya tetap dipanggil. Tetap dipanggil. Iya. Walaupun sekarang papernya masih macam-macam. Belum Iya. selesai. Itu sampai ingat loh. Kan saya proses dulu dengan BK ya. Sampai pas turun base pas pulang, Pak Denny sini kopernya saya bawakan. Itu semua. Gampang gitu kan. Iya ya, nggak marahin cuma sengaja. Gimana sih tanggung jawabnya? Ya, oke. Ya Ya. seperti itu. Luar biasa sayangnya Pak Denny ya. Saya tuh nggak pernah ngajar di TBS ya Pak. Cuman dengar cita-cita aja dari Miss Desa. Iya. Ya. yang Cuma kemarin itu Bu Ika tuh begini, Bu saya nggak mau kalau ninggal seperti BSM dulu. Kenapa Bu Ika? Aduh gitu. Oh ya sudah, kalau saya ngomong aduh itu saya sudah nggak berani menyangka. Ya sudah, tinggalkan SPC, ditangani dulu anak TBSM. Coba saya tak lihat. Tapi kalau saya lewat di depan mereka itu ramah loh Pak. Iya. Selamat pagi Bu Rata, selamat Selamat pagi. pagi. Gimana? Selamat makan, saya tuh gitu. Gak apa-apa loh anak ibu gimana? Ibu sendiri di THC terus katanya bisa gak apa-apa Bu. itu kalau mereka ini luar biasa. Memang Iya, kalau betul. dengan mereka itu kan dulu saya ngajar loh. Heeh. Kalau dengan mereka itu kita memang harus jadi teman. Malah kalau kita jadi penghukum membuat mereka rasa bersalah, Mereka itu malah nggak menjauh. nyampe sama sekali. Bukan menjauh, nggak nyampe. Hatinya mereka tuh tidak ada. Logika berpikir mereka tuh masih yang egois. Atau Jadi kalau mereka tuh memang cocok di teman dan manajer. mungkin juga karena di rumah juga sering digitukan kan. Nah, mereka bosan kali ya di sekolah ketemu kayak model begitu di rumah. Tapi mereka tuh punya komitmen satu kelas bersama. Kami itu Bu, kalau nakal di dalam kelas. Tapi kalau di luar kelas kami tuh pencitraannya pinter. Loh iya makanya kalau saya itu loh istilah itu loh makan lewat. Yang ngajarin siapa? Selamat pagi Bu. Biasanya anak itu cerminan wali kelas. Iya, benar. Aduh, ini kalau di rumah nggak nakal. Kita kan nggak tahu. Kalau di luar kan nggak tahu ya. Kita menyerah. Komitmen itu kan yang bentuk ya siapa wali kelas. Ini yang dibilang Bu saya tadi sebagai penghukum ya, karena saya pernah berproses bersama TBSM di Netrek di Ya. kemarin ada pemiluan itu, memang saya itu berposisi sebagai penghukum di sana, karena kan mereka rame gitu ya. Gemes ya Pak ya? Gemes pas pertemuan itu masa ada yang tinju-tinjuan, ada Oh, iya, yang Pak. ketawa kering Bu. Kinestetik semua. Iya, di sana. terus saya ajak tes breaking, mereka malah dorong-dorong temannya. Pada suatu ketika itu saya bilang, TBSM bisa tenang dulu nggak, kita ikuti dulu. Itu pertama saya jadi menenangkan mereka dulu. Tapi malah mereka makin ramai Bu. Malah saya bilang begitu makin ramai, padahal teman-temannya sudah tanya. Saya tutup kan Bu ya, sudah mungkin sudah emosi. Saya bilang kalau tidak bisa diam, silakan yang mau keluar. Terus ada anak satu keluar. Sampai sekarang dia mungkin masih benci kalau saya lihat, karena saya seperti itu, karena saya sudah memakai pendekatan teman dengan mereka juga empat malah disepelekan. Saya tidak tahu mereka berpandangan apa seperti saya ini. Pada saya mungkin saya muda baru itu bisa jadi apa-apa kan gitu. Jadi prosesnya TBSM saya seperti itu, mungkin TBSM banyak tidak kepada saya. Itu diceritakan di kelas saya. Iya. Mereka tuh suka bercerita. Bukan hanya di kelas itu saja, di kelas Diceritakan juga. mereka suka cerita memang. Benar, jadi kalau kita Cerita maksudnya gimana? jadi kita nanti materi apa gitu ya, cuma Langsung kita cerita. satu omongan gitu set, terus mereka tuh selalu sampai satu cerita. Nyambung semua cerita cuma 2 menit ngomong, mereka setengah jam. Nah dari situ biasanya kalau saya kan karena beruntungnya bahasa Indonesia, jadi mereka cerita apa, saya sambungin dengan materi. Jadi mereka yang menjelaskan tentang diri mereka sendiri, saya cuma nyambungin ke materi. Mereka itu hanya berpikir kan, tadi saya bilang loh, mereka itu egois, masih egois karena Ya karena berjalan. peralihan remaja ke dewasa
bahasa mungkin itu ya. Terus hatinya memang belum kena. Heeh. Nah, ketika bercerita tentang padangan itu yang saya tangkap yang diceritakan adalah, Bu, saya disuruh untuk keluar kok. Ya kalau disuruh keluar ya saya keluar, Bu. Kayak sombong malah. Betul, karena Iya, kayak egois itu kan. Egois tadi ya. Padahal sudah dihaluskan dulu, sudah Nah, disayang. sudah disayang kan Sudah ya. disayang, tapi kok Tapi malah nggak ngerti disayang gitu loh. Ya, maka kalau saya masuk kelas itu mesti kayak, ayo kamu kok masih diginiin, terus menurutmu kayak gitu pantas enggak, terus baiknya seperti apa. Nah mulai pelan-pelan dari situ mereka mulai respect-respectnya apa. Kalau mereka kan biasanya rame loh, banyak cerita gitu kan. Terus kalau saya udah diam, liatin, tunggu aja. Nanti teman-temannya biasanya Reno, kalau nggak gitu Zevo, Afriza, gitu ya kayak udah mulai kode begitu. Setelah itu baru saya kasih apresiasi, terima kasih sudah diingatkan. Kan mereka orang-orang ini sebenarnya butuh apresiasi loh. iya, Betul. betul. Jadi banyak banget kalau ngasih apresiasi ke mereka ya energinya akhirnya habis hanya untuk memberi apresiasi. Emang benar Bu Step. Jadi beberapa kelas itu butuh tempat sharing. Jadi ini saya lihat itu di kelasnya Miss Sesa seperti TKR itu. Mereka itu ya latar belakangnya mungkin karena latar belakang yang kurang ini sehingga mereka membawanya ke sekolah gitu ya. Jadi kadang saya tuh nggak ngajar di kelas itu 2 jam tuh saya gunakan sharing. Padahal itu bukan anak wali saya ya. Tapi saya tetap mencoba mendekati mereka agar maksudnya apa, walaupun itu bukan anak kita tapi kita punya tanggung jawab pada setiap kelas yang kita ajar, kita itu wajib jadi ibunya mereka. Jadi kadang mereka saya tanya, kamu ada kasus apa tadi? Ini Bu, kita coba. Nah, mereka ulang gitu, mereka adegan gini, terus kita cari solusi sama-sama. Jadi walaupun itu kelas yang didesak, kita sebagai pengajar punya tanggung jawab untuk mendidik kelas itu juga gitu Bapak Ibu. Dan kita wajib merasa bahwa itu anak kita, walaupun kadang menjengkelkan gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Baik, silakan sharing Pak Bayu. Pak Danang sudah. Kalau saya sih karena saya Kan TKJ ya, ngajar TKJ ya. Itu bagaimana? Dia anaknya lomba pengajar. Jadi kalau di awal kan pasti saya masih buat kesepakatan tuh kalau di praktikum itu misalnya nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berbahasa yang baik seperti itu. Karena sebelumnya saya kasih penjelasan dulu, karena ketika kamu besok lulus, kamu kerja, hubungan kamu itu nggak hanya sesama teman, tapi kan pasti nanti kalau seorang IT kan pasti dimulai kalau sama direkturnya atau sama manajernya. Kalau misalkan kamu nggak punya attitude yang baik, contohnya berkata yang baik, nah pasti nanti malah jadi sebelumnya kamu punya kemampuan tapi malah nanti nggak diterima seperti itu. Ya. Saya biasanya menekankan ke anak ya buat kesepakatan dulu. Kalau misalnya berkata kotor, berbicara tidak sopan, nah itu hukumannya mereka sendiri yang menentukan. Tapi Mereka ketika sendiri yang ya, sadar untuk melakukan apa. mau besar berapa? 50 ya, oh jangan Pak 10 aja ya, 10 ya, setiap huruf ya. Negosiasi dengan Ya. jalan negosiasi. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah tahu sendiri kalau misalkan pelanggarannya itu ya sesuai kesempatan di awal seperti itu. Ya, oke. Seperti itu. Ya, baik Pak Bayu. Pak Heru silakan. Mungkin kalau penerapan posisi ini itu lebih awalnya dulu memang pemantau juga ya Bu, pemantau ada tentang pelanggaran terutama di anak saya sendiri yang namanya Edgar. Yang itu ya? Yang ini kan? Edgar Wajib. Anak spesial, anak khusus, anak saya terkasih. Cinta. Anaknya cakep itu ya, putih itu. Rambutnya timbul Bu. Yang ini tuh yang mana? Terus punya kumis itu. Iya. Orang dulu udah ada cukup. Pakai kalung biasanya. Pakai kalung. Ramahnya setengah mati, saking ramahnya, Saking saking kepengen. Saking ramahnya kok cengenges tok. Sini belanja. Nah, itu aja kan lagi udah melanggar beberapa kali peraturan. Dia ikuti aturannya, terus kemudian dilanggar lagi sehingga kan akhirnya menjadi manajer. Kira-kira kesalahanmu apa? Iya Pak, aku telat. Tapi dia memang kayak perdokan itu gini. Mending saya terlambat daripada tidak masuk. Yo Kak, terus-terusan kayak gitu. Itu bagus. Ya, tapi gak terus-terusan terlambat ya gitu. Lihat di buku catatanmu, buku apa itu biru itu, ini hampir penuh, dipenuhi sekalian tak? Sampai kertas di meja saya itu Edgar. Mas harus sampai
Pak Heru bisa minta tolong anaknya tercinta, terkasih, tersayang kayak gitu. Pokoknya masih kurang 5 jam. Nambah lagi loh kemarin 2 jam gitu dari Pak Lidharma kalau nggak salah. Terus setiap tatip itu memberikan komen karena memang lewas terlalu anaknya. Setiap tatip. Iya, setiap tatip loh. Minggu kemarin tuh Kak, mulai dari Bu Agnes, Pak Tridharma, Aldi. aduh ini. Sehingga apa namanya? Tapi istilahnya Edgar yang semester 1 kemarin sama sekarang lebih tanggung jawaban yang sekarang dibanding yang semester 1. Ini semester 1 itu masih apa namanya? Mending aku terlambat, aku gak asuh anak itu. Orang tuanya sudah sepertinya angkat tangan, papanya, mamanya. Tapi sekarang sudah mamanya, apapun itu selalu WA jam 5 pagi. Pak, hari ini seragamnya apa? Pak, hari ini nanti jam masuk jam berapa? Gitu. Jadi semuanya yang mantau mamanya. Terus kemudian sudah tanggung jawab kayak aku tadi udah menyelesaikan 3 jam. Dan terus kurang 6 jam ya Pak. Oke, bisa lagi. Nah seperti itu. Terus kemudian masih yang ada satu lagi juga Bu, ya ada problem di rumahnya. Apa namanya, kemarin anak saya minggat dari rumah tapi kemudian sudah pulang. Bukan, Muhammad Rizky Lutfianto. Tahu ya Bu Stefani ya? Muhammad Rizky. Tapi apa namanya, minggatnya terlalu jauh sekali, terlalu jauh gimana di belakang rumah. Sampai orang tuanya itu nggak menemukan. Ya kemarin itu baru dia cerita gitu, hari Senin itu saya ditelepon ibunya, mama ibunya gini, Pak Rizky nggak mau masuk sekolah karena dia ngambek gara-gara hari Minggu disuruh apa nggak mau, akhirnya dia ngambek dan dia nggak mau sekolah dan sekarang ke rumahnya Pak D-nya. Pak D-nya di belakang rumah. Bukan, Pak D-nya juga di daerah situ. Di belakang rumah itu camping. Di belakang rumah itu kan ada warung kopi dan dia biasanya tidur di situ Pak. Oh, gitu loh. Ya, makanya itu jauh sekali ya, Bi. Saya bilang gitu sih. Iya Pak Ngono. Terus akhirnya dia cerita ke Mas Bu Laksmi bahwa masalahnya sepele. Memang dia disuruh ibunya untuk membeli lauk. Bahkan buat dia juga toh? Hah? Bahkan buat dia makan juga. Iya, tapi dia itu ngene kok jangan aku toh, itu lono adik. Oh. Terus akhirnya disigel mau untuk membeli lauk. Terus akhirnya ibunya mungkin udah jatuh, Mas, gak usah makan anak ini mana yang senang di kono begitu. Akhirnya Oh, dia ya karena itu ya. Kata-kata ibunya tadi. respon itu setiap waktu apa namanya semester 1 malah lebih tapi sekarang sudah enggak. Terus akhirnya jadi telepon, untung Pak D ternyata juga sama Pak D-nya ada masalah gara-garanya uangnya itu dia dikasih uang sama adiknya tapi nggak dikasihkan ke adiknya di PDW tuh paketan ngopi. Berarti berarti kamu tahu Ki kesalahanmu yang mana kan gitu. Iya Pak, saya sudah sadar kesalahan saya di mana. Tapi kenapa kamu ulang berkali-kali? Ya saya nggak ada uang ya kali. Tapi kamu ya dengan cara seperti itu kamu itu kan sudah punya haknya masing-masing. Kamu udah dapat dari Pak Bohmu, udah dapat dari ayahmu, padahal dan sering juga Bu, ketika ayahnya ngasih uang sekolah nggak dibayar, dibeli no bensin, dibeli no jajan, dibeli no rokok. Karena nggak dikasih uang bensin. Udah cuma 10.000 gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah itulah beberapa yang di kelas saya, tapi nggak banyak ya. 2 khusus itu, tapi yang lebih khusus terus cinta ke Edgar itu tadi. Memang aku memantau, kamu melanggar peraturan dia melakukan. Terus akhirnya kan terakhir ini kesalahan Edgar. Iya Pak. Terus kamu bisa selesai nol itu, ya terus gitu. Ngapain kamu untune ya? Pusing kriwul itu loh. Kriwul itu. Nah itu. Punya PKN itu ya. Iya. Kalau yang di kelasnya Pak Denny, memang prosesnya lalu apalagi kapan ada yang bertengkar ya. Cuma saya ambil laptop sebentar, saya kira itu guyonan, ternyata sungguhan dan itu sudah terencana katanya seperti itu. Tapi memang sudah apa namanya nggak tahu sudah netral di kelas, tapi kayaknya itu masih berlanjut atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi akhirnya juga dibawa ke BK. Memang di kelasnya Pak Denny itu rata-rata ketika pas saya jelaskan apa kan saya juga sambungkan dengan bukan kalau Bu Stefani kan sesuai dengan materi. Kalau biasanya saya sambungkan dengan kalau kehidupan sekarang kan masa lalu juga sekarang. Terus akhirnya dia cerita itu tadi pernah cerita juga tentang Pak Danang gitu. Kita dengarkan itu sampai di praktek nomor astaga gitu. Kayak mereka bangga banget ya deh sama guru-guru ya. Yang dia masih egois itu tadi benar.
Ya baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih sharingnya, luar biasa ya. Saya jadi tahu ternyata Bapak Ibu itu juga memberikan penanganan yang bagus begitu untuk kelasnya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, kita mencoba untuk memberikan keyakinan kelas pada kelas-kelas yang kita pimpin gitu ya Bapak Ibu. Saya di 10 TKJ 1 ini saya lakukan ketika retret kemarin gitu. Apa itu, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas ya? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda. Kalau keyakinan kelas itu mereka membuatnya dengan penuh kesadaran. Kalau peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu wajib dilakukan dan bersifat apa ya? Maksudnya itu nggak bisa diubah ya. Ini harus benar-benar dilakukan itu kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan ini dibuat dengan sadar, gitu ya Bapak. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak memang dari peraturan, sedikit saja agar mudah dipahami, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat gitu Bapak Ibu. Ini saya lakukan waktu retret dengan Pak Danang juga waktu itu. Cuman kami diberi waktu ya Pak Danang tiap kelas itu sampai jam 11. Ada bahkan kelasnya Pak Yo itu sampai jam 2 pagi begitu. Hanya untuk membuat keyakinan kelas. Karena ini membutuhkan kesadaran dari tiap siswa gitu Bapak Ibu. Jadi di kelas saya itu permasalahannya begini, 10 TKJ 1 itu ada gap-gapan. Jadi ada gapnya yang kelompoknya Claudio sama kelompoknya Boni. Nah, kelompoknya Boni ini kelompok anak baik-baik. Kelompoknya Claudio itu kelompok penentang peraturan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya share semua masalahnya, kemudian berproses. Kemudian mereka saling saya suruh untuk terbuka. Ayo, kamu mau ngomong apa? Sama si Boni, sama si Claudio, atau Claudio ngomong apa? Mereka ungkapkan semuanya. Pokoknya unek-uneknya itu dikeluarkan semuanya ya. Saya nggak suka caranya Boni gini. Claudio ngomong gitu. Boni juga ngomong saya nggak suka sama Claudio gini semua. Tapi selesai di situ. Dan ketika kita kembali ke Surabaya nggak boleh kebencian itu dibawa. Jadi ditinggal di Prigen. Di sana itu tempat pembuangan gitu. Terus di sini kita jadi individu yang baru, manusia yang baru. Dan memang saya nggak terlalu berat sekarang untuk membimbing TKJ 1. Saya cuma begini, ayo bagaimana kemarin keyakinan kelasnya? Oh iya Bu. Jadi mereka mesepakati misalnya tidak ada lagi pemanggilan nama orang tua bisa diolok-olokkan. Yang kedua, tidak ada lagi rasis di kelas saya. Tidak ada lagi golongan yang menguasai di kelas. Kemudian berkata jujur. Jadi misalkan saya habis merokok tadi di warkop tante, saya harus ngomong. Dia harus ngomong, iya Bu, saya merokok di warkop tante. Namun saya nggak pernah mengatakan ya gini, merokok itu ya saya cuma ngomong merokok itu nggak baik untuk kesehatan. Tapi semua itu kembali ke kalian. Saya hanya mau gitu, kembali ke kalian. Kalau kamu merasakan ada manfaatnya ya monggo dilakukan sampai seumur hidup. Kalau nggak ada manfaatnya ya stop lah sampai sekarang. Jadi semua saya serahkan ke mereka. Karena yang menjalani hidup kan anak-anak. Toh kita mau ibaratnya itu ngerantai mereka kuat, tapi kalau ada kesempatan mereka akan lepas lebih kencang gitu. Jadi sekarang saya lebih sistemnya, ayo kemarin kita sepakat bagaimana. Kayak kemarin ada masalah juga itu di kelas saya, bolpennya sering hilang. Nah itu ya saya kembalikan ke anak-anak mau seperti apa. Kemudian saya tanya satu persatu, bawa apa di sekolah? Cuma Mbak bolpen Bu itu pun pinjam. Bawa apa di sekolah? Mbak bolpen lengkap, bawain lengkap. Nah masalahnya ada di anak-anak yang nggak bawa bolpen seperti itu. Terus solusinya bagaimana? Jadi mereka saya suruh cari solusi sendiri gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing, pernahkah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas begitu, bukan peraturan kelas tapi kesepakatan kelas. Pak Dharma mungkin kelas bengkel. Kalau kesepakatan kelas pasti ada. Berarti pertama kalau saya kan dalam tutur kata ya, bagi saya ya guyon tetap guyon, cuman guyon ketemannya bukan cuk, wah itu nggak ada. Kalau saya ketahuan ngomong kasar, saya kata-kata yang tidak sopan,
akan lebih ke situ karena akan ditakut 10 kali. Ya, karena untuk melatih bukan kan nggak mungkin bu, pada waktu nanti ada pelanggan terus dia kesandung, cuk di depan pelanggannya nggak mungkin bu, nah, itu dilatih itu terkata. Karena apa? Kalau di bengkel kan memang ketat bu, sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur ya. Iya, baju kotor itu nggak boleh. Makanya kan saya mencoba menerapkan bagaimana posisi mereka sebagai mekanik untuk magamnya biar nggak kaget. Nah, sehingga saya latih dari awal sudah peraturan dengan syarat nanti ya kesepakatan bersama agar apa nanti pada waktu magang dia sudah terlatih berkata, perkataan, tingkah laku dan lainnya seperti itu. Kalau saya perjanjian gitu. Perjanjiannya ada ya? Ada. Kalau di bengkel mungkin beda dengan yang di kelas ya Pak ya, karena bengkel itu menyesuaikan dengan tempat magang gitu. Betul. Kita nggak bisa kalau terlalu fleksibel ya Pak ya? Iya, kalau bengkel nggak bisa. Karena apa? Kalau bengkel itu fleksibel, anehnya kan terbiasa santai. Karena apa kan efeknya kan nanti kan kerjasama dengan bengkel dan sekolah, itu kan efeknya sangat parah. Sehingga kita atau saya komitmen ya kita harus menciptakan sebuah bibit yang bagus untuk keluar agar nama sekolah juga baik, dirinya juga baik. Atau kalau dia lulus, bengkel tertarik kan diterima langsung. Iya. Ya puji syukurnya kan anaknya ada plusnya gitu, itu yang saya tanamkan. Ya baik. Ini beda berarti ya Pak ya? Iya. Untuk bengkel dan kelas baik. Betul. Mungkin Pak Bayu bisa sharing. Nah, kalau saya di bengkel juga seperti itu. Indikasi juga memang yang menjadi masalah kalau yang di anak-anak itu masalah itu sih kesopanannya itu. Betul-betul kadang-kadang kan sama gurunya kan ngobrol sama kayak temennya. Kelelean gitu ya? Iya. Nah, kalau dulu pernah tuh saya tuh angkatannya di masalahnya Pak Agus Kurniawan itu ada siswa namanya Sicilian itu dia tuh kalau ngobrol sama saya tuh pakai bahasa Pak lo kayak sendiri Pak ini kok bahasa lo apa Pak terus saya tanya kamu kalau sama orang kamu Ngomongnya seperti itu? gimana pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa sama seperti saya kalau ngomong pakai bahasa Indonesia seperti itu. Terus kalau saya kan di sekolah kan guru kan lebih tua, kalau di sini saya orang-orang ngomong sama aja. Terus saya kembali mulutnya Tekniknya protes ya. Kira akan sangat ternyata plak. terus saya sekarang Awalnya kalau sampai kelas 12 ya jadi contoh buat teman-temannya kan biasanya kalau yang satu dibiarkan kan biasanya yang lama kayak gitu. Mas Bayu. Ya, Seperti oke. itu. Awalnya halus, saya kan orang kamu cepat gitu. Baik, Pak Dalan silakan mungkin pengalaman waktu kesepakatan luas bengkel. itu ketika saya bimbingan ya, kan pada waktu saya bimbingan itu banyak mau siapa yang mau sharing, siapa yang mau berefleksi gitu. Kebanyakan pada muncul itu sering Pak, itu sering kan. Nah, jadi mereka tuh jadi banyak menunjuk temannya, jadi tidak ada kesadaran diri. Jadi akhirnya kami itu di kelas menjadi kesepakatan bahwa kalau yang menunjuk orang yang pertama yang menunjuk orang lain, dia yang harus maju. Dan juga itu memberi membelajarkan mereka untuk percaya diri, ngomong di depan, walaupun ya bahasanya masih, tapi kan setidaknya kalau dilatih sharing ataupun berefleksi dalam diri ya mereka bisa. Akhirnya ya walaupun butuh proses panjang, masih tunjuk-tunjuk ayo kemarin kesepakatannya apa. Ya akhirnya mereka sudah mulai berani gitu sekarang. Kalau di kelas saya sih lebih kesepakatannya lebih ke berani dulu untuk maju ke depan, untuk ngomong di depan. Tampil ya? Iya, walaupun salah, walaupun Nggak masalah. masih salah gitu. Salah tuh gitu mas ya. Tapi ya mulai diperbaiki untuk tersusun kata yang salah. Awas mas. Kalau saya nggak apa-apa. Ya, saya nggak apa-apa. Jadi membuat mereka lebih berani. Jadi kita sama-sama mungkin apa koreksiannya teman-teman yang tadi ini misalnya si A ini salah ngomong apa yang benar dalam bahasanya gitu. Sama-sama memperbaiki. Juga anak saya juga yang memperbaiki. Jadi semuanya memperbaiki. Itu buat berani. Ya, terima kasih Pak Danang. Pak Denny Wijaya,
sama mengenai kesopanan terutama di ucapan ya, pincak-pincuknya itu kalau saya mengajarkan DTBSM dengan TKR itu perbedaannya jauh lebih ngeri yang di TBSM. Oh gitu Pak. Iya. Pincang. Tapi iya ini sudah jadi bahan obrolan saya ya itu pas seneng, pas susah, pas nyoba, Pas ada. hubungannya itu Integrasi. perutnya. Karena saya nggak pernah ngajar sih di TBSM. Masa nggak ngajar? Nggak percaya, aku nggak percaya. Ijolan itu. Ambil alih. Kesepakatannya ya kalau mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata sarkas yang tidak sopan, gimana kemarin Gus Pak ada yang nego juga. Saya nggak usah Pak, nggak kuat, saya mau kejam. Kayak gitu-gitu kesepakatan kelasnya. Jadi kalau misalkan terkadang itu keceplosan, ayo habis ini laku mari ngomong langsung siap-siap memang kalau misalkan dalam hal harus dipantau terus mungkin susah ya untuk berubah. Iya, memang kadang itu kalau misalkan pas ditinggal ke belakang terdengar dari luar itu tetap imbuhannya selalu ada. Kesepakatan sudah dibuat dari awal. Misalkan kata-kata kotor, kata-kata tidak sopan baik kepada guru atau kepada teman yang itu terdengar oleh guru kelasnya langsung dilakukan penindakan. Iya, saya juga mau sharing. Saya pernah saya baru beberapa ekor sekali ke Jawa Timur Surabaya. Terus kan saya shock gitu dengan apa namanya cok gitu. Jadi kalau di daerah Jawa Tengah kan saya kuliah di Jogja gitu. Kalau cok itu udah kasar banget gitu. Itu pasti diantemi wong gitu. Pasti. Kok di sini kok dengan Biasa bebasnya? gitu ya, dengan Terus bebas. saya tanya kan, nah, kok kamu apa? Kamu tanya kamu manggil kalian dengan cok. Oh nggak apa-apa Pak, itu sudah kebudayaan di sini Pak. Kalau mau apa? Saya bingung kan. Gitu ya. Oh gitu ya, berarti boleh ya. Jadi saya harus belajar untuk injuan Ya, gitu. gitu. Jadi terus saya berpikir kok kenapa seperti itu ya gitu. Jadi masih belum bisa menemukan ramuan untuk supaya mereka nggak terbiasa ngomong jojo karena kan mungkin ya sudah kebiasaan mereka dari kecil atau di rumah jojo gitu mungkin. Itu saya pernah uji. Iya, jadi masalah yang cuk itu tergantung intonasinya Bapak Ibu. Kalau di intonasinya nggak ini, gitu. Mungkin kalau pakai jan itu berarti marah ya. Iya. Tapi kalau pakai C-nya toh itu Cuman gini, cuk, itu mungkin nggak apa-apa. Cuk, gitu langsung orang tuh, kenapa mau kudu ngaplok kayak gitu ya Bapak Ibu. Terus saya tuh pernah melihat di ITS gitu ya, ITS CUK. Kita kalau ngomongnya ITS cuk gitu ya. Padahal itu ada singkatannya Bapak Ibu, cerdas, ulet, kreatif. Kayak gitu. Saya cerita ke anak-anak, cuk itu ada singkatannya apa Bu? Cerdas, ulet, kreatif. Tapi kan tetap aja Bu, cuk gitu. Iya ngomongnya cuk, tapi ya yang halus cuk. cucuan. Kayak gitu. Jadi saya coba mindsetnya mereka saya ubah gitu. Jadi supaya mereka nggak menggunakan itu dengan sembarangan gitu Pak. Pak Heru mungkin mau sharing apa Bu Karoli? Pak Heru untuk keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan anak 12 TPM. Kalau 12 TPM mungkin ya sama itu tadi kesopanan, tapi untungnya pada saat saya dampingi ya mungkin kurang lebih ya beberapa bulan ini ya memang belum pernah kadang itu saya apa namanya ya kata kasar itu kan memang selalu diucapkan ya Bu, pincuan berkali-kali seperti itu sama teman-temannya sama itu, tapi ketika ya itu tadi ada guru atau apa masih ada namanya masih dia sadar bahwa nggak sampai atau itu nih masih menggunakan bahasa Indonesia masih sesuai dengan yang kalau saya di kelas itu mungkin sudah tertata dari kelas 10 itu tadi sehingga mungkin di terus akhirnya saya juga tergeser lagi di kelas 12 ya dulu mungkin nggak ketemu secara langsung, sekarang secara langsung mungkin mulai dari ucapan mulai dari apa terus dijaga ya sama kayak tunjuk-tunjuk ya itu apa biasanya gini
biasanya ini yang saya gaji sasaran memang satu tuh anak Edgar itu yang tadi. Nah ini Pak Edgar biasanya itu gini, nunjuk-nunjuk ya, mungkin nunjuk-nunjuk. Ketika disuruh maju ataupun dia juga sama kayak Pak Danang tadi, bahwa kelasnya juga itu aku berani kayak gitu, nunjuk-nunjuk. Jadi ya pastinya dulu ya berani dulu ya. Karena memang benar-benar kelas saya itu di DPM itu 27 hari itu terus menang dia gitu, mungkin itu kan sudah mengajar di gitu. Kalau di 12 TPM itu kalau saya mengerti anaknya memang udah diatur ya, tapi saya merasa anak-anak TPM itu memang punya gaya yang berbeda daripada jurusan lain. Kayak saya merasakan kalau ngajar di anak TPM itu memang menyenangkan ya menurut saya, terus lucu kayak wali kelasnya. 10 TPM ibu bapak ibu kalau tahu ya kayak wali kelasnya Bu Katarina, jadi cerminan memang ya bapak ibu, jadi ya lucu kayak Bu Katarina itu yang modelnya itu ya apa santai gitu. Terus 11 TPM itu ya kayak Pak Kun memang, jadi anak-anaknya itu ya boles-boles gitu ya, jadi kalau dibuat tegang itu nggak bisa anak-anak itu. Jadi ya saya menyesuaikan, akhirnya saya pendatang baru harus menyesuaikan. 12 TPM juga gitu, anaknya juga menurut saya lembut ya, terus ya kayak wali kelasnya gitu. Terus habis itu cenderung patuh anak-anak di 12 TPM. Memang ada yang nggak ini sih, tapi nggak separah di kelas-kelas misalkan kayak TKR. Sebelum TKR itu luar biasa. BSM atau BSM saya belum membuktikan. Aku pernah membuktikan jaga beberapa kali. Aku cuma jaga aja. Cuma jaga ya. Bayangin kamu yang ketemu setiap minggunya. Bahkan sampai di mindsetnya guru-guru itu begini, Bu ini kelas luar biasa, aku nggak bisa nih, nggak. Oh ya sudah, tidak, akhirnya ya saya nggak berani. Nanti kalau ada apa-apa kan kita tanggung jawab gitu ya. Pak Ugo bagaimana Pak Ugo? Saya senang dengan pertanyaannya Mbak Dini tadi, apa namanya? Tapi kalau ditinggal dan diingatkan terus, nah, berarti kita butuh waktu setelah mengingatkan. Sekarang kembali cari solusinya. Bagaimana caranya supaya sampai kita ingatkan itu mereka masih teringat. Ya. Saya kira itu yang dibilang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu memang bukan peraturan, tetapi mereka meyakini sebuah nilai yang baik yang sangat menunjang hidupnya baik sekarang maupun di masa depan. Maka yang dicari dari peraturan itu ya nilainya. Misalnya tadi ya tidak boleh bisu. Kenapa tidak boleh bisu? Itu digali terus sampai mereka temukan loh. Apa ya? Mereka sendiri menemukan bahwa misalnya itu menyakiti orang. Berarti kalau hidup saya itu sakit menyakiti orang. Antara lain contohnya intinya keyakinan kelas ini kan kita membawa budaya positif ya. Jadi harus ada perubahan paradigma gitu loh. Jadi yang sharingan ini harus ada sesuatu yang berubah. Tidak berhenti sampai di peraturan saja, tidak berhenti peraturan saja, tapi membawa mereka sampai meyakini sesuatu bahwa dia itu sumber nilai dan akan saya bawa terus sampai mati. Maka dibilang tadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, abstrak. Jadi tidak misalnya harus besar, oke lah saat itu. Tapi kemudian nanti dia ulang lagi, oh cuma pusat saja. Nanti dia kan gitu. Tapi coba dikali ini nilai apa yang mau kita cari ya. Saya pernah buat di TV saya, yang anak yang dibilang seperti Pak Felo bilang tadi. Tapi mereka berpikir ada beberapa yang di belakang itu pemikir-pemikir itu, kan dibilang dari yang kemarin itu imajinasi ya. Belakang itu anak-anak yang bagaimana Pak ya? Membuat online atau iya, rame. Itu pemikir. Memang yang ikut-ikutan itu beberapa. Dan kan di awal itu pas awal tahun semester ini saya nggak mau keyakinan kelas. Tapi kalau pertama kita evaluasi kelas, evaluasi kelas. Apa yang selama ini menurut kamu menjadi sesuatu yang kurang baik di sini? Enggak semua. Ngobrol seenaknya Pak, saat guru mereka yang ngobrol gitu. Itu saat catat ke Bapak. Karena mereka maju itu tak videokan. Mereka catat itu harapan kamu apa? Terus kalau mereka ungkapkan dalam kalimat negatif itu menjadi positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak. Mau kita ubah gitu. Lalu kita catat foto. Itu jadi
pengingat memang itu. Ketika mereka ngobrol-ngobrol sendiri, cium aja sih. Ya, ayo kemarin gimana? Oh iya Pak. Tapi memang butuh waktu sih, memang lama. Tapi intinya begitu. Kalau yang saya tangkap di keyakinan kelas yang mau dibangun itu harus sampai ke nilai apa yang mereka yakini bahwa itu harus diperjuangkan, harus diperjuangkan dengan aturan itu. Nah, nilai ini akan dibawa sampai mati kan gitu. Yang nanti mereka keluar dari ini mereka tahu ini apa? Oh, saya tidak boleh menyakiti orang gitu. Dengan cara apapun. Dengan cara apa? Ini sudah apa? Iya itu saya tangkap. Saya mau bertanya mengenai tadi ya Pak, nilai ini ya Pak, mereka menilai itu. Saya mau bertanya, mungkin biasanya anak-anak gitu Pak ya, biasanya mereka mengerti nilai-nilai ketika mereka terkena peristiwa yang benar-benar membuat mereka sakit terus tidak bisa apa-apa dan mereka baru tahu nilainya. Itu kan butuh proses panjang. Kan kita tidak mau sampai mereka seperti itu juga. Itu gimana caranya sih Pak? Iya, kayak misalnya kan Terus aku nontonin sih jembatan pelet itu beda. Biasanya kan saya terkena ini Pak. Ya kamu sudah tahu kan apa yang kamu apa yang mereka panggil. Biasanya kan seperti itu Pak. Itu kan butuh proses. Itu bagi kita cara itu harus pelan-pelan gitu. Ya, memang banyak orang tuh butuh apa ya, ketimbali ya, ketimbali. Kita bisa memanfaatkan pengalaman hidup mereka. Memang ada yang mungkin biasa saja, ada yang luar biasa. Kebetulan kita tuh dikaruniai anak yang luar biasa. Betul. Yang ditimbali itu banyak sebenarnya. Hanya memilih mereka secara itu tadi refleksi ya. Sambil menemukan, misalnya, mengapa kamu itu kok ngobrol dengan orang dewasa itu kalau gitu? Ya mungkin saya di rumahnya kan kita semua. Tapi yang kita kemudian dari sampai coba kamu baikkan nanti seperti ini kamu kalau nanti situasi. Jadi pelan, memang butuh tenaga sih ekstra. Terus ya kebutuhan dasar tadi juga itu mempengaruhi. Mereka begitu mungkin ada beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, kasih sayang, perhatian, secara psikologis mungkin lebih intinya tuh setiap anak buat sesuatu pasti punya tujuannya, itu prinsip paling mendasar. Orang buat sesuatu pasti punya tujuannya. Sekarang bagaimana kalau kita mengarahkan tujuannya mereka ini adalah suatu kebajikan? Itu yang membutuhkan proses. Kalau selama ini mereka mau tunjuk, oke, ini tidak artinya yang terbaik, tunjukkan dengan sesuatu yang terbaik. Terima kasih Bro, karena sharing dari tadi saya sering menemukan, biasanya saya konseling anak itu tunggu mereka sudah ada peristiwa baru mereka mau perlahan berubah. Kalau mereka belum terkena peristiwa yang belum menyakitkan atau mereka apa belum mempan Pak biasanya. Iya. Saya juga butuh banyak belajar ya Pak. Itu saya dapat ingat waktu kita sering biasa itu ada guru dari Jogja ngaji di sini. Bapak itu sudah sangat kuatin anak-anak akan saja Pak mereka gitu. Nanti ada titik baliknya. Yang penting kita mendampingi mereka pelan-pelan. Supaya ketika bukan tunggu titik baliknya itu tetap bahwa mereka pun nanti tidak sampai yang terlalu rusak gitu ya. Kita juga jadi teman tadi mendampingi ya sampai di low sampai di ya memang itu proses yang susah ya Bapak Ibu ya. Saya juga merasakan kok ribet banget gitu ya, awalnya gitu ya Pak Bu, jujur karena saya seorang itu nggak suka yang bertele-tele, jadi salah ya sudah akui hubungan selesai gitu. Tapi ternyata dengan hal itu tadi malah membuat nggak ada itu tadi nggak apa ya, ada beberapa kebutuhan anak yang kita tidak bisa memenuhi dan kita tahu bahwa latar belakang anak di sini itu juga berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi kadang kalau kita menyalahkan anaknya saja itu kita nggak adil gitu ya. Mereka melakukan seperti itu saya yakin latar belakangnya juga berpengaruh gitu. Jadi ketika anak-anak itu nakal di sini, saya yakin di rumah itu mereka terjadi sesuatu dan pelampiasannya di sini gitu. Nah sepertinya kalau kemarin ya saya ngomong di kelas 10-1 mereka itu sebenarnya kalau ke sekolah itu senang karena ketemu dengan
orang yang berbeda dengan orang yang ada di rumah gitu. Mereka muak ketika di rumah itu tadi papanya selingkuh, mamanya sering banting piring dan sebagainya, adiknya yang nangis terus apa. Ketika di sekolah mereka merasakan keadaan yang berbeda begitu. Saya ketemu dengan guru-guru saya yang bisa ibaratnya memberi kasih sayang, yang bisa ibaratnya mengerti saya. Saya ketemu teman-teman saya yang bisa saya ajak main, saya ajak mencari kesenangan tadi Bapak Ibu. Berapa kebutuhan manusia tadi, kesenangan, hiburan begitu diterima seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya rasa untuk di seminasi hari ini cukup di sini begitu. Saya berharap nanti kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Walaupun saya juga mengikuti pelatihan, tapi saya juga butuh belajar ya begitu ya Pak Bu ya. Banyak hal yang masih perlu saya dalami, banyak hal yang perlu saya rubah dari diri saya sendiri. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat saya melakukan hal yang di luar yang sudah kita bicarakan hari ini, diingatkan nggak apa-apa. Saya nggak akan marah karena saya mulai mencoba untuk jadi bukan Ratna yang dulu, tapi Ratna yang sekarang yang lebih terbuka, yang lebih bisa memahami siswa, yang tidak mengutamakan marah duluan, yang lebih boles itu tadi ya, jadi lebih asik lah begitu. Jadi anak-anak kesini pun juga senang. Ibaratnya mereka sekolah itu untuk kesenangan gitu, bukan untuk mencari hal-hal yang berat. Dalam hal tugas juga begitu. Tugas mulai saya kurangi biar mereka juga merasa bahasa Indonesia itu bukan pelajaran yang banyak tugas begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti saya akan menemui Bapak Ibu secara pribadi untuk memberikan angket gitu ya Pak Ogo ya, untuk penilaian rekan sejawat begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi.